الفاتح لرسول محمد بن عبد الله وعلى اله وصحبه ومن والاه من جميع اولئك واصحابه اليه خصوصا لوعي سيدنا خديجه الكبرى وسيدنا فاطمه الزهراء وابنائها سيدنا الحسن وسيد الحسين وذريتهما جميعا وسلم وفرعهم ان الله يتغشى بالرحمه والمغفره ويعيب عليهم ببركاتهم واسرارهم وانوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايته في الدين والدنيا والآخرة وأن الله الكريم ينطوي علينا الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن علينا بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية والاستقامة وطول العمر في طاعة الله ورسله وحفظ الإيمان والوفاة عليه إنه أرحم الراحمين ورزقا حلالا طيبا مباركا واسعا ورضينا عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail annabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum wa salatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail wa khairu nisa'iha Khadijah wal qail aidan laqad ruziqtu hubbaha fa ana uhibbu man yuhibbuha. وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه التي تشرفنا بعشرة سيد المرسلين خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mudah-mudahan perkumpulan kita ini diberikan oleh Allah taala rahmat dan keberkahan. Dan mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Sayyidah Khadijah, Allah Ta'ala melunaskan segala hutang kita, Allah luaskan segala rezeki kita, Allah memudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan kita yang hadir di sini sabaratan ditunaikan hajat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat, sugih dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu terlimpah dan tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga beliau, kerabat beliau, tabi'in ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati pula para alim ulama, para habaib, para syarifah dimanapun mereka berada, dan para alim ulama di guru kita dimanapun mereka berada, dan tetua-tetua kita yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pembuhan guru-guru kita bertahan. Dan mudah-mudahan ulun pribadi dan keluarga terlebih lagi yang sahibul hajat minta maaf, minta halal, minta redho apabila dalam penyampaian kami, dalam acara kami ini ada terdapat kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Mudah-mudahan hadirin sebarataan berkenan memaafkan segala kesalahan kami, dan mudah-mudahan sekali lagi kita tidak dimatikan kecuali dalam keadaan beriman, dan mudah-mudahan kita di dalam surga berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW dalam keadaan kita sebarataan berpindah-pindah bertahan. Sedikit kita membaca manaqib daripada amalan, membaca manaqib daripada Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Kita menyambung ya. Nah, Jasidin sini. Diriwayatkan daripada orang-orang yang salihin dan arif billah bahwa akan datang di akhir zaman satu golongan yang mana golongan tersebut melarang mereka akan ziarah ke makam Sayyidina Khadijah al-Kubra. Itu sudah ada. Bahkan jangan yang Sayyidina Khadijah ya, di makam Nabi aja nih, yang biasa tulah umroh haji dah. Angkat tangan aja tuh di hadapan makam Nabi tuh. Roh jurang Arab. Ini banyak benaskar. Roh hati roh tuh jauh. Haram nih. Kenapa? Karena bubuhan alim ulama Ahlussunnah wal Jamaah di Mekah dan di Madinah itu sudah meninggalan sudah.
Jadi tertinggal bubuhan nang waluh aja lagi. Nah tinggal nah itu buahnya nang merajalela. Gitu. Jangankan makam Sayyidatina Khadijah, makam Rasulullah pun jalannya kawah dibongkar buahnya. Kenapa? Karena ujar buahnya syirik ya buahnya. Pintar sama sekali orang lain itu. Bahkan buahnya seandainya Ka'bah tuh bisa mulai orang syirik, kita runtuh Ka'bah. Kan berarti arahan pada Raja Abraha lagi lah. Itu buahnya tuh. Kenapa? Karena ilmunya dangkal. Nang diikuti satu ilmu aja tuh. Jadi menyalahkan orang harus man aqala ilmu ka qura'atu. Barang siapa yang sedikit ilmunya, ia kan tujuh menyalahkan orang aja. Allah ampuninya, dihadap aja. Ini punya bahasa Banjar paham aja sedikit ya. Kita nih gegas aja ya. Pak De, paham Pak De? Syahdan dan adalah rumah Sayyidatina Khadijah itu adalah afdal tempat setelah Masjidil Haram. Kemudian ini suatu faidah aja sih. Nah, langsung nih. Kemudian daripada itu al-faqir yaitu penyusun. Nanti Sidin yang penyusun nih. Guru Munawar. Jadi aku himpunkan beberapa karomah Sayyidatina Khadijah supaya senang dan suka bagi orang yang mendengar hikayat karomatnya Sayyidatina Khadijah, dan pula supaya turun rahmat bagi orang yang membacanya dan yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Tetapi adapun syarat kita ingin mendapat karomah sahabat atau karomah para aulia, yaitu ada dua, Sidin. Yang pertama, hati kita yakin bahwasanya orang itu adalah orang yang hampir, orang yang qorobat, arti itu orang yang dekat dan mulia dan bermakam yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada awal kita bila kita tuh hendak mendapat madad pertolongan para wali Allah taala, kita yakini dulu bahwa orang tersebut wali Allah taala. Misal kayak abah guru, misalnya guru sekumpul minta tolong, tapi kita nggak percaya Sidin ini wali, menjadi wali. Nah tuh kan bakal mendapat kemadan. Harus yakin dulu. Jadi jaga guru busuk. Bubuhan kita nih, artinya bubuhan kita nih, saya bubuhan pian-pian nih. Ya Sidin, ampas sudah Sidin meninggal tuh nyaman aja Sidin bukan pian meyakinkan abah guru sekumpul tuh wali Allah taala. Nyaman aja. Pas sudah melihat karomah Sidin, melihat orang banyak hadir ke majelis Sidin, banyak orang tiap malam Senin hibak, nang asalnya jalan di muka gang tuh asalnya kelaluan. Demi ini belos, makin kada kawal lagi. Lalu di situ, kenapa orang sudah banyak duduk di situ kada kawal lagi? Aman kita semalam guru lah, 2 tahun yang lalu, hapsian masih kau di pagar ya. Demi kada kawal lagi dah, di muka jalan tuh, aspal dah, kada kawal lagi dah hibak dah, panjang. Tuh. Kawai sudah meyakinkan Sidin wali Allah taala, banyak orang berziarah ke makam Sidin. Ujar guru busuk, nang wayah hidup sejaman lawan Sidin tuh ngalih benar Sidin. Apa gini nang parak benar Sidin tuh? Meyakinkan hati itu nah Sidin ini bujur jua ke wali Allah taala. Kenapa? Karena ketika Sidin waktu naik Sidin dinaikkan Allah taala pangkat, di situ juga cobaan ujian banyak, gunjingan hibahan banyak. Banyak orang namanya mati Sidin, kada nyamannya. Yuk. Pikirkan aja Sidin. Nang Sidin garing aja tuh disambut orang Sidin. Selip tuh Sidin anak bulik disambut orang. Gue lagi bini nyambat di lip tuh nyambat. Oh ini jurang nih guru Ijay. Oh ini kah guru Ijay, guru nang menjual awaknya. Sambut orang di hadapan. Jadi anak angkat apa guru nih berlima. Bertahan menggenggam tangan, ayo menggenggam tangan bertahan. Anak mau kuliah nang sekong tadi nih, makolnya Pak Haji lagi bini. Jadi ya guru kumpul jangan, tuh jangan jadi Sidin. Inya tuh menyambut benda Sidin, karena menyambut nyawa Sidin. Apa urusannya dengan nyawa Sidin? Apa urusannya lo nikah Sidin? Sidin nyambut aku aja, aku ridho Sidin. Lah lo disambut Sidin, ya Sidin. Terima kasih lah Sidin. Aku disambut guru berjual awak, pikir apa nah? Aku kita lah, wah apa bisa nak buah kukolek bukannya? Kamu nyuruh apa ya? Mau nyuruh lu bisa kata juga, tapi lain Bang.
Wali Allah Ta'ala lain. Wali Allah Ta'ala tuh rasa, hati, pikiran itu lain sudah. Orang merasuk dengan Nabi, orang mutabaah dengan Nabi. Kayak apa Nabi, kayak itu juga orang para wali Allah Ta'ala. Nabi itu kayak banyu, kita minyak. Iya tuh kada mau rasuk tuh. Bayar. Kada mau rasuk. Jadi kayak apa caranya supaya kamu merasukin Nabi? Jangan jadi minyak. Maka kita harus jadi banyu juga. Amunya Nabi Muhammad tuh seumpama kayak teh, kita harus teh juga. Jadi banyu. Kalau merasuki. Ya tadi tuh. Amunya kita minyak, Nabi banyu ngalih jadinya. Kadang mau rasuk. Nah itu tuh yang pertama sih harus yakin bahwasanya orang tersebut betul-betul wali Allah Ta'ala. Itu juga guru busuh malah sidin ngalih bener sidin. Apalagi nang melihat babur kumpul langsung bang. Nang sidin bepadah nang saikom nang mahina tuh banyak. Dan ini aja nang pas sudah sidin wafat, lalu banyak orang nang melihat banyak karamat sidin, baru orang tuh meyakini ibu jura ini wali Allah Ta'ala. Padahal dulu mana ada sampai orang dulu nang etam nang jauh-jauh nih bujure wali Allah Ta'ala. Nang di Kalimantan Selatan seorang, di daerah Martapura seorang, guru dulu waktu di Keraton sidin sampai orang dulu. Sidin dulu membaca dulu kitab usuliyah di Keraton sama orang guru juga nyambet gurai anu sidin guru timbak gitu. Kan guru sumpul tuh timbak lah, timbak burung tuh, timbak burung sidin sama orang guru timbak itu lain guru agama, ada guru timbak gitu sama orang macam-macam. Sidin membuka majelis tuh padahal menyambungkan anu aja, ampun arwah guru saman menyambungkan tuh, ampun arwah guru saman disambat orang juga apa gitu jurang majlis yang lain ada, kenapa timbul mau umpati harinya sama orang. Jadi sidin apa caranya? Sidin anom, ya sudah sidin aku istirahat barang ke majelis sidin di Keraton kok sempat sama orang. Maka gurunya tuh guru tuh aja dulu yang betul. Kenapa? Karena hati asa harat guru nadiri anom itu nah. Tapi pulang guru tadi teh bisa sidin memberikan hati. Hebat sidin, tawadhu sidin. Preman aja dicium sidin tangan. Amun kita berebut balah, amun berebut mencium tangan sidin. Sidin kada ragu, kada sungkan mencium tangan preman. Ayo. Takuni urang, nah kopian guru mencium tangan orang toh. Cium preman toh, maka tuh preman itu dulu soal menampar aku sidin. Jadi dengan berkatnya tuh kurang menampar aku sidin, alhamdulillah dinekakan Allah Ta'ala pakatku. Kita membalas tidak boleh. Beri tampar tuh membalas sini kada. Kedua, tiada mungkir tekad kita pada kemuliaan dan kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Dan jikalau dua syarat ini tidak ada, maka tidak akan memperoleh karomah daripada madad para wali tersebut. Sekalipun meskipun kita berkhidmat menjadi pembantu sidin selama 100 tahun, kada bakal mendapat petunjuk, tidak akan mendapat pertolongan. Kenapa? Karena kita teror. Kemudian syahdan setengah daripada karomah Sayyidatina Khadijah al-Kubra. Sini sidin ada seorang ahli Makkah yang kaya raya, beliau menjadi miskin sampai untuk makan pun tidak mampu membelinya. Maka menujulah ia akan ke makam Sayyidatina Khadijah al-Kubra dan membaca apa? Fatihah ia. Untuk siapa? Untuk Sayyidatina Khadijah. Maka ketika kembali ia di tengah jalan, hasillah maksudnya dan mudah segala urusannya. Setengah daripada karomah Sayyidatina Khadijah al-Kubra radhiyallahu ta'ala anha, ada dulu seorang ahli Makkah, beliau pergi ke pasar dan berhutang kepada kawannya. Akan berhutangnya itu dengan dinar. Ketika di tengah pasar hilang dinarnya,
maka menujulah ia akan ke kubah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra dan beliau membaca akan Fatihah. Fatihah itu bertawasul. Manakala kembali ia ke rumah, ia dapati kawannya tersebut ada di rumah dengan membawa dinarnya itu tersebut di tangannya. Nah, kelebihannya orang yang bertawasul kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Setengah daripada karomah Sayyidatina Khadijah Al-Kubra, ada seorang ahli Mekah sakit lumpuh dan hampir mati. Ia banyak sudah menggunakan harta untuk mengobati penyakitnya. Dan dokter pun pada waktu itu juga tidak bisa memberikan apa-apa, atau itu tidak bisa menyembuhkan, tidak bisa memberikan resep dokter tadi itu. Maka dokter tadi itu menyuruh maka kemudian menyuruh oleh orang-orang yang soleh kepada orang yang sakit lumpuh tadi supaya orang tadi itu bertempat bermalam di makam Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kemudian bermalam kepada Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Waktu sudah sampai, kasih digotong. Waktu sudah sampai pada Sayyidatina Khadijah, bermalam di situ sehat, esoknya pulih ke rumah dalam keadaan seperti sedia kala. Nah, itu pertanyaan kita. Sebagian ujian guru-guru kita, kenapa Siti Khadijah itu sangat banyak mendapatkan kemuliaan daripada sisi Allah Ta'ala. Bahkan kemuliaan Sidin itu, karomah Sidin itu dapat dirasakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Sayyidatina Khadijah Al-Kubra itu banyak sekali mengorbankan harta, jiwa, tenaganya kepada dalam syiar agama Islam. Pikirkan aja kita, Rasulullah SAW tuh beliau dulu miskin, dengan berkat Sayyidatina Khadijah dikayakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Sayyidatina Khadijah kita tahu berdaan sudah, ya Rasulullah, ini harta ulun, diri ulun, jiwa raga ulun kesedikian berdaan. Rasulullah yang mengelola. Bahkan diriwayatkan di situ waktu Sayyidatina Khadijah menyerahkan hartanya, kemudian harta tadi itu dikelola oleh Rasulullah SAW. Tidak berselang beberapa tahun, harta Rasulullah SAW itu melebihi daripada Sayyidatina Khadijah. Artinya Rasulullah itu lebih kaya pada Sayyidatina Khadijah. Kalau dihitung nominalnya, artinya tuh bahasa kita modalnya tuh dijulung ke Nabi bertahan, dikelola oleh Nabi berkah bertahan. Kenapa? Karena sesuatu yang bersentuhan dengan Nabi pasti mendapat keberkahan, pasti mulia. Jadi ketika Rasulullah SAW mendapat wahyu, disuruh menyiarkan agama Islam, menyebarkan agama Islam, Sayyidatina Khadijah orang yang pertama yang membantu kepada Rasulullah SAW. Perjuangannya tuh kada setengah-setengah. Ketika Rasulullah SAW tuh dihina orang, dicaci maki orang, bahkan dijahat-jahati orang, Sayyidatina Khadijah yang paling mula melawani. Arti melawani itu tuh melindungi Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pikirkanlah kita, orang yang jahat tuh Abu Jahal. Kalau Abu Jahal, kamu kada tahu Abu Jahal? Kalau kada tahu. Abu Jahal tuh saking jahatnya kepada Rasulullah SAW lah. Rasulullah SAW tuh sembahyang Sidin, asalnya Sidin tawaf di Makkah nih. Jadi Sidin tuh sembahyang di antara rukun Yamani lawan Hajar Aswad. Sembahyang Nabi di situ, kemudian kita terasa naik haji umroh bertahan. Waktu Nabi tadi tuh sembahyang di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad. Jadi Nabi tadi itu menghadap ke arah Palestina, Masjidil Aqsa. Sembahyang Nabi tadi ya. Waktu Nabi sembahyang, pas Nabi sujud, datang Abu Jahal. Abu Jahal ini mengangkat batu. Hendak tujuannya tadi itu hendak menghantam kepala Nabi. Waktu Nabi sujud kan hendak menghantam kepala Nabi dengan batu. Pada waktu itu kagum. Apa ya bahasa Banjar itu? Bahasa Banjar ini kagum Pak dia. Bahasa Indonesia tuh Pak kaku kah? Karas apa kita? Tegang biasanya itu. Kaku. Habis itu berpaluhan, buangnya lagi bulik. Karena di waktu Makkah di area Makkah tuh ada kumpulan kawanan Abu Jahal tuh ada.
kumpulai bubu sekalinya pas waktu itu tujuan Abu Jahal hendak menjahati Nabi, kawanan Abu Jahal itu melihat imbah dilepas Abu Jahal, dibuang Abu Jahal, lalu ujar ke kawanan tadi, oh Abu Jahal, kenapa terjadi? Dan aku melihat kamu tuh ketakutan, kenapa? Jadi Abu Jahal celakai kamu ya, ada itu hubungan nih kamu nih, bahasa kita tuh terbakal ikam, tahulah aja Abu Jahal. Ketika aku hendak menjahati Muhammad, aku hendak menjatuhkan batu di kepala Muhammad ketika Nabi Muhammad sujud, aku melihat di hadapanku nih Sidin. Ya Sidin ya, Abu Jahal nih Sidin. Ujar Abu Jahal, di hadapanku nih, pas di hadapanku nih ada muha unta. Untanya tuh ganal benar, batisnya ganal, kepalanya ganal, awaknya ganal, sebertaan ganal, raksasa. Yang mana tadi tuh unta tadi tuh benganga, taringnya menampakkan taring-taringnya yang tajam. Seandainya aku mengarasi hati itu, aku karasi nih hendak menjahati Muhammad, unta tadi itu menerkam aku. Gitu. Mukanya aku, orang kan melihat, Abu Jahal yang melihat, gairai orang, oh itu kah orang. Lalu tersebarlah bahwa Abu Jahal tuh bahasa kita tuh dipermalukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi kisahnya, ada dulu bubuhan pengusaha, bubuhan pedagang di zaman dari kabilah Bani Khat'am, Bani Khat'am. Orang tuh pedagang. Jadi mbak pedagang, ini karena bapak kita bagi saleh. Pedagang berjual unta ke Makkah. Rupanya bertemu dengan Abu Jahal. Jadi jual Abu Jahal untuk hari aja. Unta tadi tuh, unta yang dijualnya dengan unta itu karya Abu Jahal. Sekalinya imbah itu karya Abu Jahal, kada dibayarnya, diambilnya aja unta tuh, kada dibayarinya. Kesalai orang tadi. Ini dagang jauh ya. Sampai ke Makkah sekalinya diambil orang, kada dibayari Abu Jahal, kesalainya. Lalu akhirnya datang ke Makkah, datang ke Ka'bah, lalu mencari. Rupanya ada juga bubuhan kawanan Abu Jahal di situ. Jadi orang tadi, di mana rumah Abu Jahal? Kenapa gerang ya? Aku hendak menagih utangnya, untaku ditukarinya, tapi kada dibayarinya. Jadi bubuhan kawan Abu Jahal, kita kerjai aja orang nih. Kita kerjai Muhammad. Rupanya di situ tuh dekat Ka'bah tuh ada Nabi Muhammad duduk situ. Jadi orang tadi, itu datang itu Muhammad tuh, itu namanya Muhammad. Abu Jahal kada bakalan wani bilanya lawan Muhammad tuh. Wan buahnya mengerjai. Ayo datanglah orang tadi ke wadah Nabi. Jadi orang tadi, ya Muhammad, aku disuruh bubuhan situ menyuruh supaya aku minta tolong lawan ikam menagihkan kepada Abu Jahal. Orang tadi tahu Nabi Muhammad tidak tahu. Iya Pak deh. Minta kawani menagih kepada Abu Jahal. Nabi berjiwa sosial tinggi. Datang Nabi amnya kita lawan musuh tuh. Bah kulir aku nah. Ilah boleh. Kul aseng alih aku. Engkau nang lain aja gini kan Nabi. Ayo ya Nabi, ayo. Tuh. Idza da'ahul miskin wa ajabahu ijabatam muajjala. Apabila orang miskin tuh meminta berhajat kepada Nabi, Nabi itu bersegera memenuhi hakun Nabi. Tuh, padahal kada orang dikenal itu datang ke rumah Abu Jahal mengatokai. Jadi Abu Jahal, siapa itu di luar? Muhammad, ukhruj. Muhammad, keluar aja. Keluar aja Abu Jahal. Pas dilihat muha Abu Jahal tuh pucat. Ketakutan, pucat. Jadi Nabi Muhammad, nih orang ini ada hajat nih ikam ada hutang lo ninya, bayari, inggi, langsung inggi, kan ada pada beda, inggi, dibayarinya langsung, lunas pada itu juga langsung, bingung Nah tadi itu kayak ini, bubuhannya tadi itu membuntuti, kan buahnya ngerjain Nabi Muhammad kan, hendak mempermalukan Muhammad supaya ketemu Abu Jahal Muhammad supaya bakal lahir. Rupanya bukan kawannya Abu Jahal itu melihat Abu Jahal dihancak, takutan dengan Muhammad, inggi dibajari langsung. Jadi pas terkumpul Abu Jahal lawan kawanannya di parak Ka'bah situ. Jadi buahnya Abu Jahal celaka Abu Jahal. Kada pernah aku melihat orang
nang maulah ikam nang kayang itu selain daripada Nabi Muhammad. Ikam lan orang wani, ikam seorang yang berpangkat tinggi tapi dengan Muhammad waktu lawan Nabi Muhammad, lawan Muhammad ibu takutan hancat karena pernah aku melihat muha ikam nang kayang itu. Ya orang tadi toh jabuhan kawanannya. Jadi Abu Jahal celaka ikam seperti itu tuh bungulan nih kami. Bungulan nih kami. Ikam tahulah ya Abu Jahal. Ikam kada melihat, entah ikam melihat atau kada. Ya. Taulah di belak di atas Muhammad aku melihat unta tadi. Aku melihat unta tadi itu raksasa ganal benganga. Seandainya jikalau aku kada mulu nasib, aku dimangsanya unta tadi. Tuh Abu Jahal banyak sudah Abu Jahal tuh dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hati keras. Itu aja masalahnya. Seandainya dibukakan oleh Allah Ta'ala hati Abu Jahal, Allah Ta'ala berkehendak membuka hati Abu Jahal tuh sudah dah masuk Islam. Cuman masalahnya hidayah ini mahal. Alhamdulillah kita mulai dalam parut sudah dalam keadaan Islam, beriman. Itu nanti wajib kita syukuri menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Nah itu pada waktu itu tuh masih hidup Siti Khadijah. Abu Jahal dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Padahal banyak lagi itu ceritanya tuh. Nah, tuh. Cadan dan barang siapa yang melazimkan membaca manaqib Siti Khadijah ini pada ketika haulnya tanggal 11 Ramadan atau pada waktu tanggal 11 bulan Hijriah Nabi, niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan diberi kaya dengan tiada disangka-sangka. Apabila ia berniaga pedagang, maka Allah Ta'ala beri untung yang banyak lagi halal serta mudah segala urusannya. Apabila ia seorang yang berpangkat pejabat, baik orang itu mempunyai pangkat jabatan di dunia atau di akhirat, maka Allah naikkan pangkatnya, amin ya Allah. Apabila ia seorang yang penuntut ilmu, maka Allah Ta'ala beri ilmu laduni dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Dan apabila ia ada kesusahan seperti banyak menanggung utang, maka baca manaqib ini. Kemudian kalau ia puasa menyembelih kambing dan dibagi-bagi dagingnya kambing itu, kemudian pahalanya ia hadiahkan kepada Sayyidina Khadijah Al-Kubra. Niscaya Allah luaskan rezekinya yang halal dan terbayar segala hutangnya, dan disampaikan oleh Allah Ta'ala segala hajatnya, baik itu hajat dunia dan akhirat. Itu salah satu daripada karomah manaqib Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan dengan berkat kita membaca manaqib Sayyidatina Khadijah kekasih Rasulullah SAW, istri Rasulullah SAW, Allah Ta'ala luaskan segala rezeki kita. Allah Ta'ala buka jalan kemudahan kepada diri kita, dan mudah-mudahan kita sebentar sekali lagi mudah-mudahan dikuatkan Allah Ta'ala iman, diberikan Allah Ta'ala kesehatan, dan mudah-mudahan kita sebentar tetap diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjalani jalan Shiratal Mustaqim. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja daripada ulun, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.